Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Verina Meliasanti, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, saya Wantira selaku moderator yang akan memimpin presentasi mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Film Sayap-Sayap Patah untuk meningkatkan kemampuan menulis resensi pada siswa kelas 11 menggunakan model Discovery Learning oleh kelompok 7 yang beranggotakan Lulu Oktaviani dengan NPM 2010-631-080082, lalu Mega Rahmawati Arum Permatasari dengan NPM 2010-631-080141, dan saya sendiri Wantira dengan NPM 2010-631-080122. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja. Untuk slide pertama itu ada latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Film Sayap-Sayap Patah adalah salah satu film produk Indonesia yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Film ini rilis pada tanggal 18 Agustus 2022 di bioskop. Film ini terinspirasi dari tragedi di Makobrimob, Depok pada tahun 2018. Dalam tragedi tersebut, 155 narapidana terorisme membobol rutan Makobrimob. Kejadian ini memakan 10 korban, yang diantaranya 5 anggota Densus 88 dan 5 anggota Brimob. Film ini bergenre drama romantis yang dipadukan dengan action. Tokoh utama dalam film ini diperankan oleh Nicholas Saputra sebagai Aji, seorang anggota Densus 88 yang juga menjadi korban dari tragedi tersebut. Lalu, resensi film, siswa dapat memperoleh wawasan tentang pentingnya film tersebut. Namun saat ini masih terdapat beberapa siswa kelas 11 yang memiliki kemampuan menulis resensi yang masih rendah. Penggunaan model Discovery Learning ini diharapkan mampu memperbaiki proses pembelajaran di kelas 11. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mega. Kepada Mega, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang identifikasi masalah, yaitu identifikasi masalahnya bagaimana guru bahasa Indonesia merencanakan peningkatan kemampuan siswa menulis resensi film pada sayap-sayap patah menggunakan model Discover Learning. Selanjutnya yaitu pembahasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan model Discover Learning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis resensi film Sayap-Sayap Patah agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Rumusannya yaitu bagaimana hasil peningkatan kemampuan siswa dalam menulis resensi film Sayap-Sayap Patah menggunakan model Discover Learning. Selanjutnya yaitu tujuan peneliti. Tujuan peneliti ini untuk membantu peningkatan kemampuan dalam menulis sehingga tidak dapat memperbaiki tulisan siswa dalam membuat resensi film dan memperbaiki proses belajar siswa untuk lebih aktif dengan menggunakan model Discover Learning. Materi selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mega. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi penulis dan pembaca. Manfaat yang didasarkan pada teori yang ada disebut manfaat teoritis, sedangkan manfaat yang didasarkan pada kegiatan nyata disebut manfaat praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Diharapkan peneliti ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang pendidikan bahasa Indonesia yang akan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis resensi film. Lalu yang kedua, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan contoh untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua, bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya penelitian ini memperluas pemahaman siswa tentang bagaimana menulis resensi film. Dan yang ketiga, bagi guru,
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada guru mengenai kemampuan menulis resensi film menggunakan model discovery learning sehingga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, saya lanjutkan. Untuk penjelasan istilah, yang pertama, film Sayap-Sayap Patah ini merupakan film yang mengangkat cerita tentang tragedi di Makobrimob, Depok tahun 2018. Tragedi tersebut menimbulkan banyak korban yang berguguran, di antaranya yaitu 5 anggota Densus 88 dan 5 anggota Brimob. Film ini bergenre drama romantis yang dipadukan dengan action. Tokoh utama dalam film ini yaitu Nicholas Saputra. Ia berperan sebagai Aji yang merupakan anggota Densus 88 yang juga menjadi salah satu korban dalam tragedi tersebut. Lalu selanjutnya, resensi merupakan kegiatan menilai atau mengevaluasi kelebihan serta kekurangan yang ada pada suatu karya, baik buku maupun film. Dalam teks resensi terdapat saran-saran yang membangun untuk penulis buku maupun sutradara film. Menulis resensi tidak dapat dipahami siswa secara langsung. Siswa memerlukan latihan bertahap agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan unsur-unsur resensi. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu judul film, data film, pendahuluan, isi yang mengenai kelebihan film, kekurangan film, dan saran, serta penutup. Lalu selanjutnya, pembelajaran menulis resensi film dapat ditemukan di kelas 11. Hampir 80% siswa kelas 11 yang masih belum memahami teks resensi. Kemampuan dalam menulis resensi tersebut masih perlu peningkatan. Banyak siswa yang tidak peduli atas unsur-unsur pada saat menulis resensi. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan menginspirasi semangat siswa untuk meningkatkan kemampuan menulis resensinya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Lulu. Kepada Lulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Arsyad 2003 halaman 45, film adalah kumpulan gambar yang berada dalam frame, kemudian diproyeksikan dalam lensa proyektor sehingga memunculkan gambar yang hidup pada layar. Kemudian menurut Kusiono 2010 halaman 81 juga menyebutkan bahwa film sebagai media grafis termasuk media visual untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam film dengan menggunakan indera penglihatan atau mata dan pesan yang tertuang dalam simbol-simbol komunikasi visual. Selanjutnya yang kedua yaitu film Sayap-Sayap Patah ini merupakan karya Rudi Sudjarwo, yaitu memadukan aksi dan drama romantis untuk menciptakan sebuah film yang menghibur sekaligus mengharukan. Kemudian yang ketiga, menurut Kastiawan dan kawan-kawan 2007, teks resensi adalah teks yang berisi pemberian kritik intelektual, dievaluasi atau melakukan review terhadap karya cipta. Yang keempat, unsur-unsur menulis resensi menurut Daniel dalam Dalman 2014 menyebutkan unsur yang membangun resensi yaitu judul resensi, data yang diresensi, membuat pendahuluan, pernyataan resensi, dan penutup. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Lulu. Untuk yang selanjutnya akan saya paparkan. Untuk kerangka berpikir, seperti yang sudah tertera di PowerPoint, penelitian mengenai analisis film Sayap-Sayap Patah ini merupakan wadah bagi peningkatan kemampuan menulis resensi siswa agar sesuai dengan unsur-unsur penulisan resensi. Meski dianggap mudah, namun dalam menulis resensi memerlukan latihan yang bertahap untuk mendapatkan hasil yang baik. Saat ini masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam menulis resensi pada siswa kelas 11. Untuk selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, Hamidullah Ibda tahun 2020 menyimpulkan kemampuan menulis resensi bagi mahasiswa kurang memadai dan memerlukan pelatihan. Lalu yang kedua, Septiani Dwi dan kawan-kawan tahun 2021 sampai pada kesimpulan bahwa
siswa kelas 11 SMK memperoleh banyak pengetahuan tentang resensi karya sastra. Lalu yang ketiga, menurut Noviolanda Disa Fitri tahun 2020, penggunaan model snowball throw dapat berpengaruh pada kemampuan menulis resensi siswa di kelas dari beberapa penelitian tersebut. Yang relevan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan menulis resensi siswa di kelas 11. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti hasil dari model pembelajaran yang berbeda, khususnya menggunakan model discovery learning. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama, menurut Hamidullah Ibda itu persamaannya di menulis resensi. Lalu yang kedua, menulis resensi dan siswa kelas 11. Dan yang ketiga, menulis resensi dan siswa kelas 11. Untuk slide selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian dengan judul analisis film Sayap Saya Patah untuk meningkatkan kemampuan menulis resensi pada siswa kelas 11. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, digunakan sebagai metode penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik SIMAK. Teknik analisis data ini ada 3 metode analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mega, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai subjek dan objek penelitian. Subjeknya itu yaitu penelitian menurut KBBI adalah orang, tempat, lembaga, atau benda yang diamati sebagai sarana penelitian. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis film Sayap-Sayap Patah dan dijadikan sebagai subjeknya. Selanjutnya yaitu objek. Objek penelitian yaitu sesuai dengan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu menulis resensi. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mega. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Lulu. Pada Lulu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah film. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu simak dan catat. Teknik simak dan catat ini dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen yang merupakan kunci dalam sebuah penelitian. Sumber data yang diteliti dilakukan secara cermat dan terarah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, yaitu teknik simak, yaitu menyimak film Sayap-Sayap Patah secara keseluruhan dengan cermat dan terarah. Kedua, teknik catat, yaitu mencatat hasil data yang disimak oleh peneliti dalam film Sayap-Sayap Patah. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Hal itu menjadi sebuah ciri khas dalam penelitian kualitatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, dan analisis data itu semua dilakukan oleh peneliti karena subjek dalam penelitian ini adalah film atau bukan manusia. Selanjutnya, teknik analisis data. Sama halnya dengan metode penelitian ini, analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis dengan teliti memperhatikan keseluruhan film untuk mengetahui dan memahami identitas film, sinopsis, unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung dalam film Sayap-Sayap Patah. Adapun teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil menyimak, peneliti kerap menuliskan identitas dari film Sayap-Sayap Patah. Kedua, selanjutnya peneliti mulai menuliskan sinopsis dari film tersebut. Ketiga, setelah itu peneliti mulai menulis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari hasil pemahaman film.
Dan yang terakhir yaitu peneliti menuliskan kesimpulan dari hasil analisisnya. Baik, sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lulu. Untuk yang selanjutnya ada daftar pustaka seperti yang sudah terlihat di PowerPoint. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam menyusun proposal ini, sekaligus menutup presentasi pada hari ini. Untuk itu, saya sebagai moderator meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.